saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Mari kita bersihkan hati kita. Mari kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak melakukan amal soleh, banyak-banyak bertobat kepada Allah, sering-sering bertobat kepada Allah, menangisi kesalahan-kesalahan, menangisi perbuatan di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berusaha terus. Orang yang bertobat harus berusaha terus untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam orang-orang yang bertobat ini, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan, dalam perbuatan sehari-hari, yang namanya manusia, kadang dalam pandangan mata kita, kadang masih ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan putus asa, terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari perbuatan ucapan kita, dari tingkah laku kita, semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berjuang terus. Sampai di mana perjuangan kita untuk meninggalkan perbuatan dosa, itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjuangan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang haram, semua itu mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini masih ada kesalahan, terus bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih diberi kesempatan hidup ini, karena kehidupan ini banyak sekali godaan-godaan setan. Jadi supaya kita sering-sering bertobat kepada Allah, karena telinga kita kadang bersalah, kadang ucapan kita kadang bersalah. Kita sudah berusaha menghindari hibah, menghindari kata-kata yang jelek, kata-kata yang mendapatkan dosa. Kita sudah berusaha, tapi kadang-kadang tidak disengaja keluar dari mulut kita ini. Maka dari itu sering-sering istighfar, mohon ampun, bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala selagi kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di dalam surat Al-Maidah ayat 39. Jadi kita ini disuruh sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jangan takut kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha menerima taubat. Dan kita kalau sudah bertobat kepada Allah, menangisi dosa-dosa kita, belum di surga, di dunia ini kita sudah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan pikiran, ketenangan hati, nikmat di dalam pikiran kita, hati kita, merasakan tenang, merasakan tentram. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sering-seringlah bertobat, menangisi perbuatan, menangisi kesalahan-kesalahan, walaupun itu hanya sekedar ucapan tangan, walaupun itu kesalahan-kesalahan di dalam gerak-gerik kita atau telinga kita, semua perbuatan kita ini bisa mendatangkan dosa. Maka dari itu sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak berpuasa sunnah,
puasa sunnah, puasa Senin, Kemis, atau puasa Nabi Allah Daud, ini bisa membersihkan diri kita, bisa membersihkan hati kita. Kadang-kadang manusia kalau kehilangan harta benda, dia kepikiran. Kalau kehilangan surat-surat penting, dia kepikiran. Tapi kalau imannya yang hilang, imannya yang berkurang, imannya yang melemah, imannya yang menurun, kadang-kadang tenang-tenang saja. Kadang-kadang tenang-tenang saja, tidak dikejar, tidak dipikiri, tidak disesali. Kadang-kadang zikirnya kurang, menurun, tidak dipikiri. Kalau harta yang hilang dipikiri, kalau penghasilan yang menurun, yang berkurang, kadang dipikiri. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus memperhatikan gimana keimanan kita ini menaik apa menurun. Zikir kita kepada Allah naik apa turun setelah ditinggalkan bulan Ramadan. Baca Quran kita naik apa menurun. Kita harus berjuang, berusaha mengejar untuk meningkatkan, mengembalikan supaya iman kita ini jangan sampai terus melemah. Kita harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai bulan Ramadan saja iman kita ini kuat, naik. Setelah Ramadan pergi, nurun dan melemah. Kalau harta yang hilang kita pikiri, kalau pekerjaan kita yang hilang atau penghasilan kita yang menurun, kadang kita pikiri. Tapi kalau iman kita yang melemah, kadang kita tidak mengejarnya, tidak mencarinya. Kalau iman kita itu mengecil. Ini hati-hati supaya kita perhatikan. Jangan sampai iman ini melemah, mengecil. Dan kalau sampai hilang iman yang ada di tubuh kita ini, alangkah ruginya, alangkah hinanya. Kita hidup di dunia tanpa iman, rugi. Kita hidup di dunia tanpa iman, tidak mengenal halal dan haram. Kita akan rugi yang selama-lamanya di akhirat kelak. Maka dari itu jangan sampai kita biarkan, kita perhatikan apakah kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ini semakin melemah iman kita, ataukah kita ini semakin memperbanyak dosa. Alangkah ruginya kita hidup ini dibatasi. Kita hidup ini akan kembali. Jangan sampai kita ini hidup mengumpulkan dosa. Kita hidup harus berjuang untuk mengumpulkan amal soleh, untuk mengumpulkan pahala, ganjaran, keridhaan Allah. Kita harus berjuang, berusaha terus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Kita harus berusaha beramal yang banyak, karena tujuan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ini bukan dunia ini. Dunia ini bakal kita tinggalkan. Kita tumpuk-tumpuk harta sebanyak apapun juga, kita juga tidak akan bisa memilikinya. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ini pasti. Alangkah bodohnya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar-kejar dunia ini, kita kumpul-kumpulkan, setelah itu kita pergi, kita tinggalkan semua ini. Alangkah ruginya. Setelah kita kejar-kejar, kita cari-cari, kita dapatkan, setelah itu kita tinggal pergi. Dan pergi kita itu selama-lamanya, yang tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Coba kita pikir, alangkah bodohnya, alangkah jahilnya. Dia kejar-kejar dunia, menghalalkan segala cara. Kadang yang haram pun dia makan, dia sikat.
Setelah dia kumpulkan, dia tumpuk-tumpuk, dia belikan tanah, dia belikan rumah, dia belikan pabrik, dia kumpulkan semua hartanya. Setelah itu dia pergi, dan perginya dia selama-lamanya, tidak kembali lagi. Dia pergi selama-lamanya, tidak kembali lagi. Alangkah jahilnya. Ya, inilah kehidupan dunia. Manusia ini akan pergi yang selama-lamanya. Kita tidak akan kembali lagi di dunia ini. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara. Yang haram kita halalkan. Kadang kita berbuat perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita di dunia ini akan pergi, akan kita tinggalkan. Dan meninggalkannya ini selama-lamanya. Tidak akan kembali lagi. Harta yang ditumpuk tadi tidak akan lagi ditemukan. Dia sudah pergi. Yang dibawa hanya amalnya, hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia banyak, gunakan untuk beramal, harta tersebut akan menemani dia. Kalau harta tersebut digunakan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, harta itu akan menemani dia. Perginya dia akan membawa bekal. Kalau dia pergi, harta itu ditumpuk-tumpuk di dunia ini, dia pergi tidak kembali lagi. Alangkah ruginya. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup ini, kita gunakan beramal yang sebanyak-banyaknya. Mari kita gunakan kebaikan-kebaikan supaya kita jangan sampai rugi yang selama-lamanya. Jangan sampai kita tertipu. Banyak orang-orang yang tertipu. Orang pangkat banyak yang tertipu. Orang pangkat tertipu karena apa? Karena kurangnya iman. Karena imannya melemah, tidak diperhatikan. Yang diperhatikan urusan dunia saja. Bagaimana caranya mengumpulkan dunia, bagaimana caranya mendapatkan dunia, bagaimana caranya supaya hidupnya ini di dunia ini banyak harta, banyak kekayaan. Yang dipikirkan itu aja. Dia tidak memikirkan lemahnya iman. Dia tidak memikirkan akhirat, tidak memikirkan ini akhirnya rugi. Tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang palsu ini. Setelah dia mendapatkan pangkat, dia dapatkan jabatan, dia jadi raja pun rugi kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia akan mati dan akan pergi dari dunia ini dan tidak akan kembali lagi. Maka dari itu, mari kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah